Ya pokoknya intinya gue udah mencoba lempeng dah. Kok belum dapet ya? Gitu. Singkat cerita, kondisi gue yang saat ini, ya lu juga tahu dah, dia juga sama. Kita kadang suka sampai susah buat menentukan waktu untuk bikin video. Karena emang ada beberapa kegiatan yang produktif yang Denny, gua lakuin. Dan gua punya kesimpulan sendiri bahwa konsep rezeki gua adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Lu mau pengumuman di masjid lu? Oke, teman-teman semua, selamat datang lagi bersama kita di Spekulasi ya. Iya. Roju sama Denny, yang dimana kita semua nih, akan memberikan suatu hal yang keren kepada antum semua agar supaya kita semua sehat walafiat, panjang umur. Iya. Rezekinya banyak. Untuk itu jangan lupa subscribe, share, komen, like, tuh ya, semua bagian ke teman-teman semua agar supaya diomelin, agar supaya video ini lebih bermanfaat lagi buat lingkungan teman-teman semua. Apa? Salam dulu. Apa kabar sih, Pak? Kabar sehat? Lagi peresmian gedung. Emang harus banget ya kalau gitu peresmian gedung ya? Iya dong. Jadi gue pengen ngobrol-ngobrol nih. Tentang satu hal yang masih misterius, yaitu tentang masalah rezeki, Pak. Jadi kayak ini seru banget karena memang beberapa orang ya di luar sana itu getol banget yang namanya nyari duit atau nyari rezeki. Khususnya nih rezeki itu khususnya uang ya, maksudnya kekayaan harta. Iya. Padahal nggak ada yang buang, ngapain dicari duit? Bener, maksudnya mendapatkan. Iya. Mendapatkan. Ngasih, kalau tadi nyari itu kan jatuh nemu, ini mendapatkan rezeki uang gitu, mendapatkan harta. Karena memang banyak banget orang yang kalau gue lihat ya, dia tuh sampai kayak lupa dengan semuanya gitu. Bahkan kayak, maksudnya? Iya, bahkan kayak gini nih contohnya, kayak orang dia di dunia itu kan pasti ada fasenya kan, pasti ada waktunya gitu kan, sampai-sampai dia lupa mempersiapkan yang udah pasti gitu. Kalau emang apa tadi mendapatkan duit ya kan, dia itu kan secara tidak sadar dia itu akan mencari terus menerus. Yang kalau misalkan orang ada yang serakah ya dia bakal nyari terus dan nggak puas, lebih ke nggak puas. Tapi kalau misalkan kita runtut lagi ke belakang, yang udah pasti itu kan ada yang namanya kematian ya. Dan dia nggak jemput kita itu nggak tahu kapan, bisa jadi sekarang, bisa jadi nanti, bisa jadi kapan tahu, kita nggak tahu. Jadi kayak banyak orang yang lupa aja gitu. Nah di sini nih kayak pengen ngasih tahu nih, bukan ngasih tahu sih ya, kayak sharing gimana sih maksudnya kok konsep rezekinya itu kayak apa gitu. Kayaknya seru Ji soalnya bahas ini Ji. Orang pasti berkutat di sana kan. Baiklah jam. Bukan. Ini mohon maaf nggak ada jawabannya nih. Kalau misalnya kayak gitu ada jawaban. Besok kasihnya buah palsu ya. Ya buah-buahan. Kalau dipapak belum. Nah itu beneran buah-buahan. Iya bener. Itu beneran buah-buahan. Iya buah-buahan. Iya. Kalau buah beneran, buah melimpah ruah kali ya. Iya kali ya. Soalnya kalau sayuran bongan kan, mobil-mobilan bongan juga. Ini jadinya kemana nih? Ya enggak, itu tadi konsep rezeki dulu. Konsep rezeki dulu kita bahas. Tapi rezeki itu sebenarnya harus dipisahin. Itu bukan cuma uang. Ya kan, gua pernah bilang juga kayaknya kayak kesehatan juga rezeki. Betul. Kita selamat dari kemana-mana. Memang waktu pas di speaker kan. Kayaknya ya. Pas di speaker memang kita bahas itu, makanya ini gua lebih mengerucutkan lagi. Arti rezeki di sini adalah, tapi nggak bisa dipisahin rezeki ya, bukan cuma uang gitu. Memang. Ketemu orang baik juga, partner bisnis yang baik itu rezeki. Rezeki juga. Betul memang. Nah tapi kan di sini yang gua lihat nih, dan mungkin ada teman-teman juga yang ngerasa kayaknya gue butuh duit gitu. Ya semua orang butuh lah. Ya itu. Gue juga butuh. Cuman kan kadang sampai ada yang lupa diri atau ya kebablasan lah bahasanya tuh kayak gitu.
Nah itu namanya berarti tujuannya adalah duit. Heeh. Gua rasa yang harus dirubah tujuannya. Nah ini konsep berarti kan. Iya, ini menurut gua sih ya. Sayang dari gue juga beberapa baca terus belajar gitu. Kalau lu mikirin uang, emang bisa kalap. Betul. Atau mungkin jadi gampang menyerah juga bisa. Stres. Iya, itu juga bisa. Iya. Tapi kalau mikirinnya bukan uang, uang memang penting lah. Gue juga butuh kan. Iya. Tapi mikirnya lebih dari itu. Misalnya apa? Lu bekerja, bukan cuma sekedar buat dapet duit, tapi misalnya untuk memberi nafkah keluarga. Berarti dari tujuan atau niat ya? Niat menurut gua sih. Oke. Sehingga ada semangat di situ. Lu punya nggak case atau kejadian yang menceritakan bahwa kalau misalkan ya kalau rezeki gue segini ya gue bakal dapat segini gitu, walaupun effort gue besar gitu. Ada nggak? Maksudnya kayak ya ini sebenarnya udah kayak garis kehidupan kita gitu. Oh ada, gua pernah ini apa namanya? Nggak tahu sih gua udah pernah cerita apa nggak di sini. Lagi naik mobil. Ya, Gini. oh iya. Cerita. Kijang doyok yang dulu kan. Oh iya bener tahu gua. Bener. Nah, jadi waktu itu naik mobil di putaran, ada biasa itu kalau parkiran ya, yang Ya. ngarahin gitu lah. Gue nggak ada kecehan, udah gue lewat. Terus nggak tahu, tiba-tiba ada urusan lagi, gue lewat situ lagi. Nggak selang waktu yang nggak lama, paling 1 jam atau setengah jam kali ya, lupa lah. Pas gue lewat situ, akhirnya, tadinya sorry gue salah. Tadi pas gue muter, dia ini mau gue kasih duitnya. Dia di sebelah sini nih jalan ada yang chaos jalan kayak misalnya ada orang motong gini gitu lah. Oh, dia ngerapihin yang sono. Dia nengok ke sana. Gue panggil nggak nengok. Iya. Akhirnya udah gue lewat gitu maksudnya. Ya, ternyata ada yang ketinggalan. Iya, ternyata gue lewat situ lagi. Biasanya pulang nggak lewat situ, tapi pada saat itu pulang lewat situ. Oke. Ya udah, akhirnya pas gue muter, gue kasih duit. Dapat duit dia. Oh iya, nah paham ini gua. Berarti kan emang itu udah rezekinya dia pasti bakal nyampe gitu. Iya. Iya, pasti bakal nyampe ya. Bakal nyampe. Kayaknya itu deh, mungkin salah satu pengalaman. Itu konsep atau pola ya sebenarnya kalau kayak gitu ya. Kalau yang gue lihat itu kayaknya pola deh. Maksudnya Iya, memang pola. iya kan? Emang nih duit sumpama 2.000 ya kan. Emang nih duit 2.000 ini emang buat sampai ke dia. Walaupun gimana cashnya bakal sampai gitu. Nah, itu berarti kan case-nya adalah atau konsepnya adalah ya kalau udah rezeki lu ya rezeki lu gitu kan. Iya. Itu kan. Itu yang gue maksud tadi. Itu konsep berarti. Iya, benar. Kalau pola ya beda-beda, terserah Allah Itu lah. tadi kejadiannya. Kejadiannya itu adalah pola. Pola, betul. Konsepnya sejauh apapun, se-effort apapun lu, ketika lu udah ikhtiar, segitu yang bakal lu dapat. Nah, tapi balik lagi, kita juga dengan untuk dapat rezeki atau uang lah ya, kayak tetap harus ada ikhtiarnya. Lah itu tadi yang gua kata. Iya. Ikhtiar. Seapapun effort lu, ikhtiar lu, seapa, ya kalau emang itu rezeki punya lu, ibarat kata nggak usah serakah gitu. Itu ya. Ibarat kata nggak usah serakah. Iya, dalam arti hari ini mungkin memang segitu dapatnya, tapi bisa jadi besok nggak segitu gitu kan. Nah, Bisa jadi lebih gitu. iya betul, karena memang bagi gue ya, gue ngerasa gini. BTW gue punya pengalaman itu yang cukup asik ya dijalanin. Jadi sempat gue beberapa tahun itu nggak ada kegiatan atau aktivitas atau produktivitas itu gue nggak ada. Ya ada beberapa tahun lah, itu cukup lama. Gue di situ ada ikhtiar untuk ngelamar, untuk ngerjain sesuatu hal yang kayak gini, yang menghasilkan apa segala macamnya. Termasuk untuk mengisi waktu luang gue dengan apa yang gue suka, termasuk ini, termasuk video spekulasi. Jadi di situ gue menjalani proses itu agak cukup berat ya, dan bahkan lebih kayak ke ngeluh. Wah, gue udah ikhtiar, gue udah berdoa, apapun yang diperintah sedikit banyak gue jalanin, karena emang ada beberapa yang gue belum jalanin. Ya pokoknya intinya gue udah mencoba lempeng dah, kok belum dapet ya, gitu. Singkat cerita, kondisi gue yang saat ini, ya lu juga tahu dah, dia juga sama. Kita kadang suka sampai susah buat menentukan waktu untuk bikin video, karena emang ada beberapa kegiatan yang produktif yang Denny, gua lakuin, dan gua punya kesimpulan sendiri bahwa
konsep rezeki gue adalah khususnya ke duit ya, khususnya ke harta. Ketika lu sudah mulai serius dan berdoa dan diikuti dengan ikhtiar, itu semua akan bertarung di dalam langit, di atas langit sana, dan yang akan menjadi penentu adalah waktu bagi gua. Kenapa? Karena mungkin di saat itu kalau gua dikasih rezeki itu, gua dikasih, mungkin nggak ada spekulasi, karena ya baru mulai dan kita juga nggak punya komitmen kuat lah di saat itu. Atau mungkin dampaknya yang lain, kalau misalkan gue di saat itu ada rezeki banyak, mungkin gue nggak rajin ibadah serajin ibadah saat itu gitu. Nah sekarang yang bermain hanyalah waktu, dan itu bukan urusan kita tapi urusannya Allah bagi gua, karena ikhtiar udah, doa udah, semuanya udah dilakuin. Itu berperang di atas langit, waktu yang menentukan, karena memang terbukti di dalam gua. Makanya gua ngerasa gua kemarin di tahun-tahun kemarin itu gua banyak bolongnya, alias gua banyak kosongnya. Nah sekarang ibaratnya nih dirapel gua nih berasanya. Jadi kekosongan yang kemarin yang seharusnya ada produktivitas tertentu, nah ini ditumpahkan di sini sekarang, blok semuanya. Jadi kayak ya waktu aja. Itu bagi gue tuh kayak waktu gitu, sama halnya kayak spekulasi, jadi tinggal tungguin waktunya aja sebenarnya. Ya someday kalau emang misalkan ini bermanfaat buat orang lain, ya kita harus siap dengan konsekuensi itu. Itu kan bukan pujian ya, tapi itu berbicara tentang kesiapan. Iya makanya Masuk nggak di dalam rezeki? masuk juga kan? Makanya semua kan tergantung lu siapnya apa. Makanya kayak misalnya lu mau, katakanlah lu mau berbisnis dan punya misalnya dua perusahaan, misalnya pengen ya mungkin bakal dikabulin kalau lu udah banyak belajar. Setuju gua. Dalam arti kalau misalnya dikasih kan nggak bakal kuat gitu. Setuju. Makanya paradoksnya uang, kayak gue pernah cerita juga, kayak katanya orang yang nggak punya uang kan banyak masalah gitu kan. Ya, Iya betul. Tapi justru orang yang punya banyak uang karena dia udah menghandle banyak masalah, makanya uangnya banyak. Oh ya, berarti memang harus cocok tuh sama bahasanya mentor kita. Apa? Kaya itu bukan tentang berapa banyak harta yang lu kumpulin, tapi kaya itu adalah kepantasan dalam diri lu. Emang gitu, makanya kan orang yang punya banyak uang dia biasanya udah ngehandle banyak masalah. Kayak misalnya bisnisnya maju kan otomatis pasti banyak yang dihandle. Iya, beberapa problem dia udah tempat. Banyak, masalahnya banyak gitu. Bener. Nah tapi paradoksnya itu nggak punya uang malah jadi masalah juga kan. Iya, yang tersebar ya, maksudnya Terus gimana? Jangan gini Pak. Kadang ada permasalahan yang memang harus kita lewati, dan kadang juga ada permasalahan yang harus kita ya acuh tak acuh gitu. Ada memang ada beberapa kayak misalkan omongan yang nggak membangun, itu kan masalah dong dalam mental atau pikiran. Berarti tidur gitu. Enggak tidur lah. Kan membangun Bukan bangun tapi dia nggak sadar pules, enggak. Oh. Maksudnya kritik yang membuat diri itu ada improve dalam kehidupan. Ya, tapi intinya semua Allah itu ngasih yang kita butuhin kan. Terus juga yang penting jangan berputus asa atas rahmat Allah kan. Iya. Wala tayasu min rauhillah itu. Iya benar. Jadi yang penting ikhtiar juga. Terus sama ini sih menurut gua cari pengetahuan, ilmu, belajar gitu. Karena ketika lo nanti dikasih ya kalau ilmunya nggak punya ya buat apa? Berarti lu belum siap. Belum siap. Makanya kan lu punya uang banyak, harus punya ilmu manage uang. Segala macam kan. Jadi berbicara tentang bergelimangan ya, itu sebenarnya bukan dia mah enak dari udah kayak enggak, tapi kepantasan. Bener kata mentor kita. Dan pesan gue sih cuman satu di dalam rezeki khususnya uang ini, jangan suuzon sama Allah. Emang nggak boleh. Itu bagi gue, karena gue sudah pernah menjadi pelaku ya, maksudnya saking kesalnya gue, kok gini gitu, hampir mendekati suzon. Kok gini ya, sekarang kalau udah dijawab lu mau apa, ini sekarang gue kayak gini nih, bukannya gue pasti udah achieve ya, enggak, belum, cuman ini masih proses, cuman ya enggak sebenarnya enggak kayak gitu gitu, ada waktunya. Menurut gue sih intinya bukan masalah dapet atau enggak, kalau lu sabar atau lu
bersyukur ya. Tenang aja udah. Itu Dan itu lebih iya. enjoy aja hidup. Iya benar. Ngejalanin hidup pagi-pagi, oh hari ini gini, ya meskipun dapetnya segini, ya udah gitu. Enjoy aja, fine aja hidup gitu. Enggak ngerasa pusing, enggak apa gitu. Enggak ngerasa rugi juga karena ya lu sudah ikhtiar dan hasil segini, ya udah ini adalah ketetapan yang paling terbaik dari Allah buat kita. Karena apa, kita udah ikhtiar, kita udah doa, segitu dapetnya, ya alhamdulillah. Iya, tapi kita tetap berusaha ya untuk mendapatkan lebih. Iya wajar, harus manusia harus berplanning gitu, kayak malamnya besok gue mau ngapain, dan malamnya juga evaluasi tadi hari ini ada apa. Itu bagus. Dan memang kita harus berkembang dan terus berkembang. Karena optimalin sesuatu hal yang kita lakuin itu menjadikan kehidupan kita itu lebih lebih berbobot gitu loh. Jadi bukan memaksakan rezeki, tapi kayak menyempurnakan lah. Bukan dibilang sempurna sih enggak ya, mendekati sempurna lah. Bikin mendekati sempurna lah. Iya, gitu maksud gua. Tapi dan juga jangan, yang paling penting nih ya, iri sama rezeki orang lain tuh janganlah, karena ya emang udah ada ininya gitu, takarannya masing-masing gitu. Kadang gua nggak make sense kalau ada yang iri sama rezeki orang lain gitu. Ya memang nggak pantas sih sebenarnya. Karena logikanya ya, kan dia yang udah usaha, dia yang dapat, kenapa lo yang iri? Nah, harusnya lu juga sama ngelakuin hal kayak gitu. Kalau emang misalkan mau mendapatkan itu, ya lu kalau misalkan mau dapetin kayak dia, sumpama bisa beli mobil, ya lu lihat dong effortnya dia kayak apa, ikhtiarnya dia kayak apa, doanya dia kayak apa. Iya betul. Di sepertiga malam dia butuhnya apa, udah butuh atau belum. Nah, itu juga betul. Dia beli mobil, gue beli bis. Iya bener. Aduh. Jadi ya begitulah teman-teman. Kata-kata janji mainin bahaya. Ya kalau teman-teman juga punya pengalaman serupa atau ada mungkin masukan yang lebih baik lagi, boleh di komen juga ya. Semua ini himbauan buat teman-teman semua. Mungkin juga menjadi satu referensi untuk mencerahkan otak ketika ada sesuatu hal yang mumet, ganjel, khususnya di dalam rezeki ini, mungkin bisa dilihat juga, ditonton, didengerin juga ya. Siapa tahu omongan-omongan kita ini walaupun banyak lawaknya ya. Tapi ya adalah sekeceret dua keceret. Ada ya. Ya meskipun kadang-kadang ngejelimet gitu. Ngejelimet tuh. Itu kungfu itu. Udah nggak ada ujungnya gitu. Ya ada kata-kata yang bisa diserap. Iya. Ya sebelum kita tutup ya teman-teman acara kita pada hari ini, jangan lupa buat subscribe, like, share, komennya ya. Teman-teman semua, semoga teman-teman juga makin suka dan mendapat wawasan gitu. Mungkin cukup sekian di video kita kali ini. Semoga apa-apa yang kita bicarakan ada manfaatnya kan gitu. Betul. Jangan lupa juga untuk tetap stay di spekulasi gitu kan. Dan yang buat yang baru subscribe, intinya kayak gitu. Dan tonton sampai habis, itu paling penting juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.